Fokyu untuk ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar manajemen. Saya akan menjelaskan analisa lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan kami di bidang fashion bernama Bright Fashion, beserta struktur organisasi, budaya organisasi, komunikasi, dan etika yang diimplementasikan oleh perusahaan ini. Bright Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang menjadi pelopor konsep dan ide-ide baru dalam bidang pemasaran serta menciptakan produk fashion terbaru yang menjadi unggulan di Indonesia. Kami akan menjelaskan lingkungan internal dari perusahaan Bright Fashion melalui McKinsey 7S. Seperti yang kita ketahui bahwa McKinsey menggunakan 7 metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 7 metode tersebut. Saya akan membahas dari yang paling pertama, yaitu strategi. Bright Fashion memiliki strategi untuk terus berinovasi dengan memproduksi berbagai macam produk fashion yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan melakukan strategi pemasaran offline serta online. Yang kedua ada struktur. Nah, struktur di Bright Fashion ini memiliki struktur organisasi yang jelas serta menganut sistem struktur organik, di mana spektrum organik perusahaan ini tidak formal, namun lebih fleksibel dan karyawan dapat mencoba hal baru serta bebas mengembangkan diri sebagai profesional di bidangnya. Lalu yang ketiga ada sistem, di mana sistem yang dimiliki oleh Bright Fashion memiliki kontrol sistem yang baik, khususnya untuk proses produksi, kontrol inventaris, lalu keuangan maupun penjualan dan pemasarannya. Nah, yang keempat ada style. Di dalam perusahaan ini, Bright Fashion memiliki budaya organisasinya sendiri, yaitu menerapkan budaya adokrasi yang mengedepankan dalam fleksibilitas dan berfokus pada inovasi, improvement, dan eksperimen setiap karyawannya. Untuk poin yang kelima yaitu staff. Nah, pada perusahaan Bright Fashion tidak terlalu memiliki banyak jumlah karyawan, sesuai dengan kebutuhan produksi saja sehingga lebih efektif dan efisien. Namun, Bright Fashion selalu membuka rekrutmen pada saat dibutuhkan tenaga kerja tambahan. Nah, untuk poin yang keenam yaitu ada skill. Untuk keahlian, Bright Fashion masih terus mengembangkan kemampuan perusahaan sebagai penyedia fashion sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh ada share value. Di sini seluruh karyawan yang bekerja pada Bright Fashion saling bertukar ide dan membagi ilmu satu sama lain dengan yang lainnya, sehingga Bright Fashion menerapkan keterbukaan dan kebebasan untuk berekspresi bagi setiap karyawannya. Masih membahas lingkungan internal Bright Fashion, namun kami menganalisa berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan threat pada Bright Fashion. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bright Fashion selalu terbuka dengan permintaan konsumen dengan kualitas bahan yang baik, kualitas layanan yang baik, dan mengikuti perkembangan tren. Produksi Bright Fashion juga sangat terorganisir. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Saat ini Bright Fashion masih menguasai pasar offline, sehingga ini menjadi kelemahan dari Bright Fashion. Ketika di zaman ini, konsumen lebih memilih untuk belanja secara online untuk memudahkan konsumen untuk berbelanja kebutuhan melalui pasar-pasar online. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki oleh Bright Fashion yaitu pada saat hari raya seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, di mana permintaan produk dari konsumen meningkat drastis dikarenakan Bright Fashion juga mengembangkan fashion untuk baju muslim sehingga memberikan keuntungan lebih besar bagi Bright Fashion. Yang keempat, threats atau ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh Bright Fashion yaitu banyaknya pesaing baru yang semakin bertambah khususnya di bidang fashion. Adanya persaingan harga dengan pesaing serta daya tawar konsumen yang tinggi. Mengingat bahwa target pasar yang diambil oleh Bright Fashion juga merupakan reseller, sehingga permintaan produk yang banyak dengan harga yang rendah sangat memungkinkan terjadi. Selanjutnya, untuk lingkungan eksternal Bright Fashion terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus atau mikro dan lingkungan umum atau makro, di mana kami akan memberi contoh beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain. Yang pertama, persaingan antar perusahaan.
persaingan antar perusahaan yang bersaing sangat ketat. Namun, Bright Fashion menjual pakaian tersebut dengan kualitas yang bagus dan layanan yang baik, maka membuat para pelanggan tidak mudah beralih ke pesaing lainnya. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Keuntungan yang dimiliki oleh Bright Fashion yaitu sudah memiliki lokasi yang strategis yang dapat membantu mengurangi dampak masuknya pesaing yang baru terjun di industri yang sama. Adanya pesaing baru tidak berdampak besar bagi Bright Fashion, dikarenakan adanya loyalitas pelanggan yang mereka miliki. Yang ketiga, potensi pengembangan produk pengganti. Produk pengganti dari produk yang dijual toko Bright Fashion adalah produk pengganti untuk pakaian pria hanya dapat digantikan dengan pakaian pria juga, namun dengan model yang sama tetapi berbeda merek saja. Banyaknya produk pengganti yang memiliki model yang sama, namun merek yang berbeda, serta kualitas yang berbeda pula dapat menjadi ancaman tersendiri bagi Bright Fashion. Oleh karena itu, Bright Fashion mengambil antisipasi, yaitu dengan memilih lebih dari satu pemasok. 4. Daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok dari pemasok bisa dikatakan rendah karena banyak pemasok yang menawarkan produknya kepada Bright Fashion. Namun, Bright Fashion tidak langsung menerima tawaran tersebut karena melihat dari segi harga dan kualitas barang tersebut. 5. Daya tawar konsumen. Kekuatan daya tawar menawar konsumen tergolong tinggi karena Bright Fashion memiliki beberapa pesaing yang menjual produk yang mereknya sama dengan pesaing lainnya, sehingga harga pun harus bisa disesuaikan dengan para pesaing tersebut. Karena konsumen tetap merupakan faktor penting bagi Bright Fashion. Selanjutnya, untuk struktur organisasi dari Bright Fashion. Tipe struktur organisasi yang dipakai oleh Bright Fashion adalah struktur fungsional. Karena struktur ini lebih mengedepankan keahlian dari berbagai departemen, seperti kantor pusat, produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Tipe struktur organisasi ini juga mudah disesuaikan ketika perusahaan dapat berkembang pesat dari skala ekonomi maupun resource. Dengan spektrum organisasi yang organik, perusahaan memiliki sistem pelaporan sederhana yang efektif dan terfokus terhadap spesialisasi dari masing-masing departemen. Kemudian, untuk budaya organisasi dari Bright Fashion menerapkan adhocracy culture. Dikarenakan Bright Fashion berfokus pada sebuah visi dan misi serta inovasi yang kita kembangkan. Pada setiap unit kegiatan sosial, organisasi yang kita bentuk tentunya tidak membatasi setiap ide serta masukan yang dimiliki oleh setiap karyawan di sini. Kita menekankan bahwa bisnis yang kami bentuk berfokus pada sumber eksternal, di mana hal ini sangat berperan penting bagi bisnis kami untuk mengidentifikasikan peluang serta ancaman yang akan dihadapi oleh bisnis kami. Melakukan analisis pada lingkungan eksternal menjadikan sebuah bisnis yang kami kembangkan bisa mengambil keuntungan dari berbagai macam peluang tersebut. Tentunya bisa dikatakan mudah bagi kami untuk menghandle segala macam ancaman potensial yang akan muncul di kemudian hari. Seringkali kami berdiskusi tentang kemajuan pada organisasi yang kami kembangkan ini guna menciptakan sebuah metode perkembangan dalam bisnis yang kami jalani untuk menciptakan profit serta cost yang stabil dalam bisnis yang kami bentuk. Berikut perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan Bright Fashion. Fungsi sumber daya manusia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembagian kerja. Rekrutmen dan seleksi merencanakan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan serta menerapkan pembagian kerja. Melakukan koordinasi melalui proses rekrutmen, proses seleksi, orientasi, dan penempatan. Bright Fashion sudah menerapkan pembagian kerja tersebut yang terdiri dari bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi atau operasional, dan bagian sumber daya manusia. Untuk proses rekrutmen dan seleksi, Bright Fashion tidak memberikan syarat-syarat tertentu, tetapi melihat pengalaman dari calon pekerja tersebut. 2. Pengarahan karyawan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dengan cara meningkatkan keterampilan teknis dan moral karyawan melalui pelatihan. Bright Fashion juga melakukan pengarahan kepada karyawannya jika ada karyawan yang membuat kesalahan pada saat bekerja. Pengarahan tersebut dilakukan agar terjadi kerjasama antar karyawan yang bekerja di Bright Fashion. Pengarahan itu sendiri dilakukan oleh pemilik dan bagian sumber daya manusia dari Bright Fashion. 3. Pengendalian karyawan. Mengendalikan karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan rencana perusahaan dengan memberikan kompensasi berupa uang atau barang sebagai balas jasa pada karyawan. Agar semua karyawan dapat bekerja dengan baik,
Bright Fashion menerapkan pemberian gaji kepada karyawan setiap bulannya. Lalu ada pemberian uang makan setiap harinya dan ada pemberian bonus untuk karyawan yang masuk 1 bulan full. Dan pada hari raya lebaran tiba juga diberikan THR. 4. Memelihara hubungan dengan karyawan. Memelihara dan menjaga hubungan antar karyawan dengan perusahaan dengan cara memperhatikan kesejahteraan karyawan serta memberikan perlakuan yang adil pada setiap karyawan. Memelihara dan menjaga hubungan dengan karyawan juga dilakukan di Bright Fashion, yaitu dengan cara membangun komunikasi yang baik pada setiap karyawan dan mengadakan acara makan 1 tahun sekali pada saat bulan puasa. Acara tersebut dilakukan guna untuk mempererat hubungan antar karyawan dan juga dengan pemilik. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bright Fashion adalah 15 orang, yaitu terdiri dari 7 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian keuangan, 5 orang bagian produksi atau operasional, dan 2 orang bagian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Agar pengaturan sumber daya manusia dapat terarah, maka dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik untuk mengatur dan memilah tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian. Dan pengelolaan sumber daya manusia di Bright Fashion sudah dikatakan berjalan baik dan lancar. Komunikasi yang dibentuk di dalam organisasi Bright Fashion dengan cara menyampaikan pesan secara oral, tertulis, dan non-verbal. Komunikasi oral dilakukan dalam setiap pembahasan yang terjadi. Komunikasi tertulis dilakukan saat mengirimkan email, WhatsApp group, dan dokumen-dokumen penting perusahaan. Sedangkan komunikasi nonverbal yang kita gunakan, body gesture, ekspresi wajah, tulisan motivasi yang terdapat di kantor. Komunikasi ini kami bentuk untuk menyampaikan pesan dan memberi makna yang terjadi. Karena di dalam organisasi Bright Fashion kami mengangkat adorasi culture, yang dimana organisasi ini fokus pada fleksibilitas, inovasi terbaru, manajemen yang siap untuk segala ketidakpastian yang terjadi di dalam bisnis ini. Faktor yang mempengaruhi komunikasi Bright Fashion ialah desain organisasi, di mana ruangan CEO, digital marketing, finance mempunyai ruangan tersendiri, sehingga komunikasi yang terjalin akan ada faktor sosial, yaitu norma tentang jabatan, komunikasi antara CEO dan karyawan akan berbeda. Pengimplementasian komunikasi yang baik di Bright Fashion adanya sosok seorang manajer yang dapat menuntun dan menjadi peran penghubung antara supplier dan kompetitor, mengetahui banyak informasi dan sebagai juru bicara serta peranannya untuk bernegosiasi. Komunikasi memiliki peranan penting dalam reputasi organisasi, yaitu untuk membentuk makna, mempengaruhi dan merespon orang lain, serta dapat efektif sebagai pendengar. Kemudian untuk aspek etika dalam perusahaan ini, Bright Fashion sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dari setiap orang-orang di dalamnya. Etika yang ditanamkan pada perusahaan ini lebih menjurus kepada lingkungan kerja serta konteks yang akan dipakai. Setiap etika yang baik dari para karyawan yang bekerja akan membentuk etika yang baik pula pada lingkungan organisasi perusahaan ini. Oleh sebab itu kami sebagai pemilik perusahaan mengeluarkan sebuah tuntunan atau kewajiban etika yang harus dilakukan oleh setiap pekerja. Hal paling utama yang akan kami lakukan agar para karyawan tidak melanggar etika organisasi adalah memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan setiap masalah yang dihadapi, memberikan jalan keluar dan memecahkan permasalahan bersama-sama. Selalu mengingatkan tentang etika bisnis dalam setiap forum atau briefing sebelum memulai pekerjaan dan menghindari adanya tekanan kerja yang tidak realistis. Dalam organisasi yang dibentuk oleh Bright Fashion akan menekankan pada nilai-nilai seperti yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas antara lain disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Yang kedua, bersikap saling menghargai antara atasan dan bawahan serta sesama karyawan. Yang ketiga, memberikan yang terbaik dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, pemimpin akan berlaku adil kepada seluruh karyawan demi kesejahteraan yang merata. Yang kelima, bekerja keras serta peduli akan kemajuan dan kesuksesan perusahaan. Tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan ini adalah sebuah kepuasan pelanggan atau masyarakat merupakan tanggung jawab sosial dari Bright Fashion. Oleh sebab itu, kami akan selalu berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan fashion yang selalu mengikuti perkembangan zaman serta menjamin kualitas dari setiap produk yang dijual. Sekian presentasi dari Kromboki. Terima kasih dan sampai jumpa.